Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa MC BerTV yang berbahagia, para shaimin shaimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa orang beriman yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa esensinya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar seterusnya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti apakah gambaran orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu gambarannya ada dua hal yang perlu kita catat dan perlu kita renungkan. Yang pertama adalah takwa yang berkaitan dengan hubungan vertikal, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa yang cerminannya adalah hubungan horizontal, hubungan sesama umat manusia, hubungan sesama kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Hubungan vertikal sebagai orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang meyakini hatinya akan adanya alam gaib, yaitu ada surga, ada neraka, dan ada makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang gaib. Itu juga kita harus yakin. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa dia harus punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Mendirikan sholat bukan hanya sekedar menata sajadah. Mendirikan sholat bukan hanya sekedar menata tempat, tapi mendirikan sholat itu adalah ada niatnya, ada ketulusan hatinya, ada kebersihan hati, ada kebersihan lingkungan semuanya. Karena kalimatnya adalah yuqimunas sholat, artinya mendirikan sholat sebagaimana kita mendirikan rumah. Ada pondasi, ada jendela, ada tiang, ada atap. Nah, itu esensi kita hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua, bahwa orang yang bertakwa bukan hanya semata-mata baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang bertakwa juga harus tercermin dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kemasyarakatan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Cermin orang yang bertakwa yaitu bisa dilihat dari kehidupan horizontal, kehidupan di tengah-tengah masyarakat, yaitu apa? Infak, menderma baktikan, membagikan sebagian rezeki kepada orang lain, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Setidak-tidaknya kita senyum kepada orang lain, setidak-tidaknya kita membahagiakan orang lain, itu sudah cermin sebagai orang yang bertakwa. Jadi membahagiakan orang lain itu dengan cara apa saja, yang penting cara itu baik, cara itu benar dan dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh hukum. Nah, jangan hanya sekedar membahagiakan orang lain dengan cara-cara yang salah, itu tidak boleh. Itu bukan orang yang bertakwa. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang kedua, hubungan horizontal sebagai orang yang bertakwa adalah menahan emosi agar jangan sedikit-sedikit marah, agar jangan sedikit-sedikit emosi, agar jangan sedikit-sedikit tersinggung. Karena itu kita harus belajar menjadi orang yang tidak cepat marah. Biasanya yang cepat menyinggung, yang cepat membuat marah adalah ketika kita mendengarkan kata-kata yang tidak baik, mendengarkan kata-kata kotor, mendengarkan kata-kata yang menjauhkan kita dari kebaikan. Maka di dalam bulan suci Ramadan, di dalam berpuasa, kita dianjurkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, tarkul hujri minal kalam, yaitu meninggalkan sesuatu perkataan-perkataan yang kotor. Jadi kalau kita mau berbicara, bicaralah yang baik-baik, bicaralah yang ada manfaatnya. Kalau tidak, ya jangan bicara yang sia-sia.
yaitu jangan bicara kalau sia-sia. Jadi jangan bicara kalau Anda sia-sia, gak ada manfaatnya, apalagi sampai pembicaraan kita menyinggung orang lain, sampai pembicaraan kita membuat keonaran. Tapi kita bukan hanya bicara di saat era sekarang ini, yaitu tulisan juga kadang-kadang. Hati-hati di media sosial. Kita harus menulis sesuatu yang baik-baik agar jangan sampai tulisan kita menyinggung orang lain. Kalau kita sudah menyinggung orang lain atau kita sudah tersinggung, kalau kita sudah tersinggung, belajarlah untuk menahan ketersinggungan itu. Jangan diluapkan di emosi. Kalau kita sudah tahu bahwa menyinggung itu penyakit hati, bahwa kata-kata yang kotor penyakit hati, maka kalau kita sedang dikotori dengan perkataan atau tulisan oleh orang lain, kita jangan balas dengan perkataan yang kotor, kita jangan balas dengan tulisan-tulisan yang kotor. Karena kalau kita membalas sesuatu yang sudah tahu itu adalah penyakit hati, kalau kita sudah tahu bahwa kata-kata yang kotor itu penyakit hati, maka kalau kita membalasnya dengan perkataan yang kotor, tulisan yang kotor, sama saja dengan kita termasuk orang yang sedang sakit hatinya. Kalau kita sakit hatinya, obatilah dengan apa? Dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, membaca Al-Quran, membaca sholawat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah wala afina anin nas. Kita harus menjadi orang yang suka memaafkan orang lain. Kita harus menjadi orang yang murah memberikan permintaan maaf kepada orang lain. Kalau itu semua sudah dilakukan, hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sesama umat manusia baik, kepada orang yang beriman, kepada siapa saja di lingkungan kita dan kehidupan masyarakat sudah baik, maka kita akan mencapai esensinya berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.